Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 4. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai rancangan acak lengkap. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, praktikan mampu mengetahui pengolahan data pada rancangan percobaan acak lengkap atau RAL. Yang kedua, praktikan mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data pada rancangan percobaan acak lengkap. Selanjutnya ada pengertian rancangan percobaan. Perancangan percobaan adalah suatu pola atau prosedur yang dipergunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam penelitian. Prinsip dari rancangan percobaan itu sendiri ada 3. Yang pertama, randomisasi pengacakan. Yang kedua, ulangan. Yang ketiga, pengendalian lokal. Perancangan percobaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada rancangan lingkungan. Yang kedua, ada rancangan perlakuan. Dan yang ketiga, ada rancangan respon. Rancangan lingkungan merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan ditempatkan pada unit-unit percobaan. Rancangan perlakuan merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan itu dibentuk. Sedangkan rancangan respon merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana respon diambil dari unit-unit percobaan yang diteliti. Rancangan lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada RAL atau rancangan acak lengkap. Yang kedua, ada RAK atau rancangan acak kelompok. Dan yang terakhir, ada RBSL atau rancangan bujur sangkar, Latin. Rancangan acak lengkap biasa disebut klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA karena perlakuan yang diujikan hanya satu jenis. Ciri-ciri dari rancangan acak lengkap yang pertama adalah kondisi percobaannya homogen. Yang kedua, satu-satunya sumber keragaman berasal dari perlakuan atau treatment. Dan yang ketiga, rancangan percobaan yang paling sederhana. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian dari RAL itu sendiri. Yang pertama, keuntungannya adalah perancangan dan pelaksanaannya itu mudah. Kedua, analisis datanya sederhana. Dan yang ketiga, bersifat fleksibel. Lalu yang keempat, permasalahan data hilang itu lebih mudah untuk ditangani. Yang kelima, tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Sedangkan kerugian dari RAL adalah terkadang rancangan ini itu tidak efisien. Terus, hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Ada kaidah pengambilan kesimpulan dalam praktikum ini. Yang pertama, jika F hitung lebih kecil dari F tabel 5% atau p-value lebih besar dari alfa 5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagal tolak H0 atau terima H0. Artinya, tidak ada perbedaan yang nyata atas pemberian perlakuan dengan selang kepercayaan 95%. Yang kedua, F hitung lebih besar dari F tabel 5% atau p-value lebih kecil dari alfa 5%. Dapat ditarik kesimpulan tolak H0 atau terima H1. Artinya, ada perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan dengan selang kepercayaan 95%. Untuk praktikum kali ini, kita akan menggunakan Minitab. Pada penugasan individu, tugasnya adalah membuat langkah-langkah RAL berupa screenshot beserta keterangannya. Nah, di dalamnya itu ada langkah-langkah box plot, langkah-langkah uji normalitas, langkah-langkah uji homogenitas, dan langkah-langkah RAL. Data pada kolom
Jadi datanya itu ada pada kolom sheets pada tugas. Format pengiriman subjek tugas individu itu praktikum 4, nama, NIM, dikirim ke CO kelompok masing-masing. Tugas kelompoknya adalah laporan materi 4, yaitu rancangan acak lengkap. Pengerjaan tugas kelompok dilakukan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ketentuan formatnya ada di web statistika.pspk.wordpress.com. Ketentuan penugasan dikumpulkan paling lambat H-1 sebelum praktikum selanjutnya dimulai. Paling lambat itu dikumpulkan pada pukul 18 WIB. File dikirim dalam bentuk soft file, dikirim ke email asisten masing-masing, koordinasinya melalui CO. Tugas kelompok ini diasistensikan maksimal H+2 setelah praktikum selesai sesuai dengan asisten masing-masing. Format pengiriman subjek dan nama file itu sebagai berikut. Dan asistensi itu dilakukan 1 kali secara kondisional. Nah, pembagian asisten ini sesuai kelompok.